pagi, siang, dan malam. Pada kesempatan hari ini, Pendidikan akan membagikan soal tes awal dan tes akhir, disertai pembahasan dan kunci jawaban. Dalam Pendidikan Guru Penggerak modul 1, ada 30 soal yang Bapak Ibu akan kerjakan di LMS. Dari Pendidikan akan memberikan 30 soal disertai 10 soal bonus. Silakan lanjutkan untuk melihat soal yang kami sampaikan. Anda baru saja ditugaskan menjadi seorang pembina eskul pramuka di sekolah. Lewat penyelidikan mandiri, Anda menghadapi tantangan yaitu menurunnya tingkat partisipasi siswa di sekolah terhadap kegiatan pramuka. Siswa lebih tertarik pada kegiatan lain seperti olahraga dan seni. Nah, menurut Anda, banyak hal yang harus dibenahi pada kegiatan pramuka agar bisa menarik minat siswa. Kemudian Anda menyadari bahwa langkah awal yang diperlukan adalah mengumpulkan data yang dapat menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi siswa adalah masalah. Dari daftar tindakan di bawah ini, manakah yang termasuk dalam rencana Anda mengumpulkan data yang otentik? Nah, di sini ada 5 pilihan ganda. Karena di sini ke arah data otentik, maka lebih tepatnya ke arah survei. Survei bisa antara B dan D. Tetapi karena di sini adalah siswa, kita arahkan ke wawancaranya adalah siswa dan guru. Jadi kalau menurut jawaban yang saya sampaikan adalah membuat survei dan wawancara guru dan murid mengenai minat ekstrakurikuler pramuka. Untuk soal yang kedua tentang Learning Management System atau dalam bahasa singkatnya itu LMS. Pengertian LMS ini ditempatkan pada posisi perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Lebih tepatnya itu pada posisi A. Berikutnya, untuk soal yang nomor 3, ini masih menyangkut tentang fiturnya. Kalau tadi pengertian LMS, di sini tentang fitur LMS. Kalau kita buka di dalam menu-menu yang ada, LMS itu terdiri dari tampilan atau user. Kalau kita kenal ya UI yang mudah digunakan. Kemudian ada pendaftaran bisa dengan online, kelas daring online, dan fitur pada forum diskusi. Yang terakhir itu ada fitur blog. Kalau dalam hal ini yang tepat adalah jawabannya di posisi D. Soal berikutnya kita pasti akan menulis tentang budi pekerti. Kalau di sini budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Pendidik dapat mengembangkan pembelajaran untuk menstimulus budi pekerti anak melalui kegiatan berikut. Tapi di sini adalah kecuali, berarti yang bukan. Dari 5 pilihan, beberapa kegiatan-kegiatan yang termasuk kegiatan pada budi pekerti. Contohnya yang pertama adalah tentang guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengidentifikasi karakter baik dan buruk.
yang ada di lingkungan masyarakat melalui pengamatan. Ini masuk pada budi pekerti. Kemudian guru melibatkan anak untuk berinteraksi dengan peserta didik yang lain dalam sebuah pembelajaran. Ini juga budi pekerti karena masuk pada kegiatan diskusi kelompok. Kemudian ada guru dan murid sepakat membuat sebuah peraturan. Karena ini lebih eratnya pada kesepakatan kelas, juga budi pekerti. Yang D, guru melaksanakan pembelajaran yang melibatkan anak untuk mencari informasi. Ya, juga di sini mencari informasi juga bagian dari budi pekerti. Yang terakhir, guru melakukan penilaian pemahaman. Nah, karena di sini penilaian pemahaman anak terkait dan pengetahuan budi pekerti melalui tes lisan dan tertulis, ini bukan bagian dari budi pekerti karena di sini adalah mencari pemahaman tentang budi pekerti. Ini lebih eratnya pada materinya. Soal nomor 5, manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan komponen utama dalam memfasilitasi? Ini yang bukan ya. Nomor 1, memberikan langkah-langkah praktis yang memudahkan peserta melakukan sesuatu. Ini memberikan langkah praktis. Ini bagian dari fasilitasi. Yang kedua, memberikan petunjuk yang rumit. Ini memberikan petunjuk tetapi rumit. Ini bukan bagian dari fasilitasi. Yang ketiga, memampukan peserta untuk mengungkapkan pandangan tentang masalah mereka yang dihadapi bersama. Lihat ini bagian dari fasilitasi, menyampaikan berbagai konsep secara abstrak dan teoritis. Ini bukan bagian dari fasilitasi. Yang kelima, memampukan peserta untuk mengatasi masalah mereka hadapi bersama. Ini bagian dari fasilitasi. Tepatnya berarti pada poin 2 dan 4. Untuk soal yang nomor 6, ini ada soal seperti di layar, itu terkait dengan pengenalan andragogi di Amerika Serikat. Sebagai tokoh dasarnya adalah Malcolm Knowles. Ini ada 5 asumsi mengenai pendidikan orang dewasa. Asumsi yang ada, kalau menurut saya itu ada 2, yaitu pada posisi nomor 1 dan nomor 4, karena lebih erat kepada pembelajar dewasa. Lanjut untuk soal berikutnya. Soal pada nomor 7 ini lebih erat pada soal bercerita. Contohnya, Ibu Dahlia sebagai guru penggerak senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Ia juga pantang menyerah serta jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Ibu Dahlia, nilai guru penggerak yang dimiliki oleh Ibu Dahlia. Karena di sini merupakan memunculkan gagasan segar dan tepat guna, ini berarti hal yang baru, yaitu kepada inovatif. Ini tepatnya adalah di poin C. Nomor 8 juga masih soal cerita. Bunyinya seperti ini. Anda seorang guru di sekolah dasar. Anda akan membuat sebuah perubahan dengan menggunakan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif. Anda ditunjuk kepala sekolah menjadi penanggung jawab kegiatan pelepasan siswa kelas 6. Anda mempunyai waktu 4 minggu untuk mempersiapkan segala sesuatunya.
Apa yang akan Anda lakukan pertama kali? Ini karena punya prosedur IA, maka yang pertama adalah tentang diskusi. Kita lihat dari 5 pilihan yang terkait dengan diskusi adalah pada poin A, meminta kepala sekolah untuk mengumpulkan semua guru dan mendiskusikan pembagian tugas sesuai kemampuannya. Soal tentang fasilitator. Di sini merupakan ciri fasilitator yang baik, kecuali berarti di sini yang kurang tepat. Kita sudah mengenal tentunya untuk ciri fasilitator. Yang pertama itu kalau di sini selalu mampu menjawab pertanyaan. Ini bukan bagian dari ciri fasilitator, berarti jelas A bukan jawaban yang tepat, bukan bagian dari ciri fasilitator. Untuk yang B, C, D, dan E sudah sesuai dengan ciri fasilitator. Soal ke-10, bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berikut ini adalah kalimat yang mungkin dapat dikatakan pada anak. Ini kalimat yang sesuai tentunya. Dari 4 kalimat yang ada, yang pertama jelas bagian dari segitiga restitusi. Yang kedua, kita bisa menyelesaikan masalah ini, kita bisa menyelesaikan ini. Ini juga bagian dari segitiga restitusi. Yang ketiga, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini bukan bagian dari segitiga restitusi. Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini juga bukan bagian. Berarti yang tepat adalah 1 dan 2. Soal ke-11, salah satu dimensi profil belajar Pancasila adalah berkebinekaan global. Berikut manakah pernyataan di bawah ini yang termasuk ke dalam kebinekaan global? Ada murid mampu berkolaborasi dengan orang lain secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan. Murid mampu memodifikasi menghasilkan sesuatu yang orisinil. Murid mampu menyaring informasi, mengolah, mencari keterkaitan. Yang D, murid mampu berinteraksi secara positif antar sesama, memiliki kemampuan komunikasi. Nah, di sini ada kalimat komunikasi interkultural. Bagian dari berkebinekaan global, berarti tepatnya adalah yang D. Soal ke-12, menurut KHD, pendidikan anak sejatinya menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Maksud dari pernyataan tersebut di sini adalah pada posisi kekuatan kodrat, dengan kodrat alam tentunya dan kodrat zaman. Berarti pendidikan menjadikan anak memiliki karakter sesuai kultur, sosial, budaya daerahnya dengan mengedepankan kebudayaan kompetensi masa kini. Berarti A. Jawaban yang tepat A. Kita lanjut. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan prinsip utama yang perlu diingat dan diterapkan oleh fasilitator untuk dapat memfasilitasi dengan efektif? Tentunya menjadi fasilitator itu harus melakukan langkah-langkahnya. Yang pertama itu kalau dalam pilihan
Fasilitator hanya menganggap bukan merupakan langkah. Yang kedua, fasilitator harus menjadi pendengar yang baik. Nah, ini termasuk langkah. 3, fasilitator harus mampu menyemangati. Tentunya harus bisa, ini juga masuk pada langkah. Yang keempat, fasilitator mengutamakan kelompok tertentu. Ini lebih ke pilih kasih ya, bukan. Yang kelima, fasilitator harus sensitif dan mudah beradaptasi. Ini tentu 5 masuk, berarti 2, 3, dan 5 jawabannya berarti pada poin B. Soal berikutnya masih terkait dengan fasilitator. Ini ada hal-hal yang harus dihindari oleh fasilitator. Tentu jelas fasilitator itu tidak boleh diskriminatif. Juga kalau mengarahkan mengajari, ini bukan fasilitator, ini perlu dihindari. Nomor 2. Nomor 3, memberikan harapan berlebihan juga bukan bagian dari sikap. Seperti 2 dan 3 bukan. Sabar bagian dari fasilitator, menjadi teladan yang baik tentu jelas. 5, jelas bagian dari hal yang dilakukan atau sikap fasilitator, berarti 2 dan 3. Jawaban yang tepat adalah A. Dan memahami bahwa budaya positif di sekolah memberikan manfaat yang penting dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid. Nah, di sini ada 4 pilihan. 4 pilihan di sini yang tepat adalah poin nomor 1 dan 3. Pertanyaan berikutnya, manakah dari keterampilan utama berikut yang tidak wajib diperlukan oleh fasilitator untuk dapat memfasilitasi dengan efektif? Jelas di sini tentunya adalah pada poin ketiga, yaitu keterampilan mengilustrasi dengan gambar. Siapakah tokoh yang pertama kali menggunakan istilah andragogi untuk merujuk pada konsep pendidikan orang dewasa? Di sini ada 5 pilihan. Yang tepat adalah yang ke E, Alexander Pope. Pertanyaan ke-18. Roni selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya dan selalu dikumpulkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika Roni telah berhasil menerapkan disiplin positif, maka motivasi yang paling tepat untuk mengerjakan tugasnya adalah, di sini kalau terkait dengan motivasi dan disiplin positif tentu pada nilai, yaitu pada A. Roni ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayanya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Soal ke-19 ini terkait dengan cerita singkat. Sini ada cerita Ibu Dahlia senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain, secara positif, apresiatif, produktif. Menurutnya, pengalaman-pengalaman ini boleh jadi akan menimbulkan kesan positif maupun negatif. Pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif, sehingga mampu menjalankan perannya dari waktu ke waktu. Berdasarkan cerita yang ada hal yang perlu dilakukan oleh Ibu Dahlia. Nilai guru penggerak yang dimiliki di sini karena ada positif, apresiatif, produktif, juga ada menuntun untuk dirinya dan sesama, maka lebih erat pada reflektif. Posisinya adalah C. Pertanyaan ke-20. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka kepala sekolah harus, karena pendekatan untuk mencapai tujuan, tentunya kepala sekolah
harus memahami, memahami dan menemukan hal positif dari warga sekolah untuk dikembangkan. Ya, ini melibatkan keseluruhan di dalam hal tersebut itu warga sekolah. Lebih tepat jawabannya adalah A. Ki Hajar Dewantoro mengatakan, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur, lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Maksudnya barang-barang di sini menurut KHD itu barang yang menjadi suatu simbol berarti semuanya simbol, A sampai E juga simbol, tapi lebih pada hal-hal yang dapat ditiru. Berarti simbol yang dapat ditiru namun selalu menjadi pertimbangan dan memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ya, lebih erat pada sumber belajarnya, berarti yang tepat adalah B. Pada soal nomor 20 kita mendapati soal cerita kembali. Sini ada Pak Sudan mengajar murid kelas 6 sudah sejak tahun 2020. Murid-murid di kelas Pak Sudan tampak begitu semangat mengikuti pembelajaran. Program pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Sudan sudah menerapkan pembelajaran yang melibatkan seluruh anak aktif mengikuti pembelajaran dan sudah mengintegrasikan penumbuhan karakter anak dalam pembelajaran tersebut. Tapi Pak Sudan belum melihat perkembangan kecerdasan budi pekerti anak yang begitu signifikan. Apa yang harus dilakukan? Dan di sini apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan pencapaian kecerdasan budi pekerti anak? Karena hal yang harus dilakukan tentunya harus kepada budi pekerti. Cari yang kalimatnya budi pekerti, berarti A dan E. C juga ada, tapi kita cek satu persatu. A, mengikut sertakan anak dalam program ekstra yang dapat menstimulus anak untuk membangun kecerdasan budi pekertinya. Mengikut sertakan berarti tidak mengadakan sendiri. Kemudian yang C, menyusun budaya sekolah yang menstimulus anak untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik sebagai pengembangan kecerdasan budi pekerti bagi anak. Menyusun berarti belum melaksanakan langkahnya, baru ya intinya belum mengenal langsung, baru penyusunan. Kemudian D, selalu mengingatkan anak pentingnya kecerdasan, hanya mengingatkan. Yang E, mengadakan kegiatan parenting. Nah, ini langsung mengena pada anak, yang tepat adalah E. Soal 23, menjadi pemimpin pembelajaran berarti Anda menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran agar terwujud well-being dalam ekosistem sekolah. Sebagai seorang guru penggerak, menurut Anda rencana manakah yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut? Di sini ada kalimat mewujudkan well-being dalam ekosistem sekolah. Kita lihat pada ekosistem yang ada di sekolah, berarti kelas yang aman, nyaman. Kelas yang aman, kelas berarti D, membuat lingkungan kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi siswa. Ini tepat sekali untuk mewujudkan ekosistem sekolah yang well-being. Berikutnya itu tentang LMS yang sering digunakan dalam pembelajaran. Ini sering sekali kita dengar. Untuk jawaban yang tepat pasti E, karena di situ ada Moodle, Schoology, Google Classroom, dan Blackboard. Berikut ini adalah yang bukan merupakan kelebihan LMS. Yes, kita baca satu persatu. Yang pertama, waktu pembelajaran jadi lebih efisien karena pembelajaran online. Ya, ini kelebihan.
kelebihan dari LMS. Yang B, biaya untuk menggunakan LMS lebih murah, betul. Yang C, memudahkan aktivitas kuliah seperti kuis dan seterusnya. Ada upload materi, ya betul, ini ada dalam LMS. Yang D, pembelajaran yang dirancang dengan fleksibel tanpa terbatas, betul. Yang E, satu-satunya pembelajaran online selama pandemi COVID. Ya, ini bukan kelebihan, berarti posisinya adalah yang bukan, itu E. Selanjutnya kita mendapati soal cerita percakapan antara guru dan Tono. Di sini terkait dengan tugas. Dalam percakapan ini kita amati bersama. Ada suatu kasus posisi kontrol apa yang diambil oleh guru dalam pendekatannya kepada Tono. Karena guru di sini hanya mengatakan di kalimat terakhir itu, pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang harus dikumpulkan. Saya tunggu. Berarti ini sifatnya memantau dari perkembangannya Tono selama mengerjakan tugas. Pada soal ke-27, kapan konsep andragogi mengalami kebangkitan kembali di Eropa setelah adanya penolakan terhadap konsep andragogi oleh Alexander Cape? Ini kalau kita lihat sejarah, lebih tepatnya pada tahun 1920. Untuk soal berikutnya, proses inquiry apresiatif atau kita kenal Bagja. Di sini di antara rumusan visi berikut yang paling tepat selaras dengan apa yang dapat dilakukan guru untuk membantu pencapaian murid. Karena rumusan visi yang tepat terkait dengan kondisi yang tepat untuk murid. Yang pertama, menjadi guru yang mampu menyediakan suasana positif yang masuk, menjadi guru yang mampu mewujudkan generasi. Mewujudkan generasi ini berarti pengatur, bukan. Yang C, menjadi guru yang mampu menciptakan lulusan, ini juga bukan. Mengembangkan diri, menjadi guru yang mampu mewujudkan insan Indonesia berbudi pekerti luhur, ini masuk. Menjadi guru yang mampu mencetak murid unggul dalam prestasi, ini antara A dan D, tapi karena di coba yang A ada pembelajar mandiri sepanjang hayat, sedangkan yang D ini seperti ke arah visi, bukan poin ke siswa atau murid. Yang tepat itu pada posisi yang A, karena ada kalimat suasana positif dan pembelajar sepanjang hayat. Ini lebih tepat adalah yang A. Dalam aksi nyata, Anda diminta menerapkan pemahaman Anda terkait budaya positif di kelas atau di sekolah. Anda menemukan murid-murid Anda di sekolah kepeduliannya terhadap sesama masih kurang. Berikut aktivitas yang mungkin dapat dilakukan. Ini pilihan ada 4 pilihan yang tepat untuk aktivitas aksi nyata yang tepat untuk murid agar aman dan nyaman. Posisinya menciptakan program kebajikan, ya ini tepat. Nomor 1, nomor 2, memberikan penguatan positif atau bujukan agar murid yang kurang berempati. Ini terlalu berempati berarti kurang berpikiran positif ya. Terus yang ketiga, memberikan tanda bintang. Ini ada istilah hadiah atau hukuman, berarti bukan. Yang
tepat pembentukan keyakinan kelas. Ya, ini tepat, keyakinan kelas dan menciptakan program kebajikan. Berarti 1 dan 4 mana? Berarti A yang tepat. Pada soal kali ini kita akan menemukan langkah bagja dari sebuah cerita. Kita baca saja. Anda telah melakukan progresi kesuksesan masa depan mereka secara kontekstual melalui langkah-langkah dalam bagja dengan beranjak dari cara berpikir defisit ke cara berpikir aset, menjadi tangguh, pantang menyerah, dan terus meningkatkan efikasi diri dalam memimpin dan mengelola perubahan. Langkahnya yaitu mendefinisikan sekolahnya di masa depan menjadi sekolah yang ramah sampah dan dapat memanfaatkannya dengan baik, serta warga sekolah mempunyai kemampuan untuk melakukan itu semua. Nah, ini jelas karena memang di sini harapan, berarti keinginan, masuknya pada gali mimpi. Berarti A yang tepat. Demikian soal dan pembahasan pada tes awal dan tes akhir modul 1 pendidikan guru penggerak. Kemudian kami dari Pendidikan akan memberikan 10 bonus bagi penonton yang setia dan mengikuti channel ini. Ada 10 soal yang nantinya juga akan keluar di LMS Bapak Ibu dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak. Dapat dilihat pada tayangan berikut ini.